2 Samuel pasal 12 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Demikianlah dikatakan, marilah kita mengikutinya. Saya akan membacakan kepada kita. Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapannya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada satu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapakah engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Ammon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istri di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu ia berpuasa dengan tekun
Dan apabila ia masuk ke dalam semalaman itu, ia berbaring di tanah. Demikian pembacaan kita. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang bersekutu pada saat ini, kita akan berbicara pada saat ini, atau saya akan berbicara tentang satu penyakit yang tidak perlu observasi atau tidak perlu hasil laboratorium atau tes darah untuk melihatnya. Penyakit yang berbahaya, bahkan barangkali lebih berbahaya dari kanker atau dari penyakit lain. Penyakit ini mudah kita lihat, tapi terkadang susah kita hindari. Lalu apakah penyakit ini yang saya sebutkan pada saat ini? Saya sedang berbicara tentang apa yang saya sebut dengan keserakahan. Ini menjadi satu penyakit bagi kita saat ini. Bagi siapapun, penyakit keserakahan ini pada akhirnya akan mematikan kita. Mengapa kita akan berbicara tentang keserakahan? Ketidakpuasan, ketidakmauan bersyukur. Karena kita berbicara tentang Daud yang bukan hanya saja punya satu istri yang cantik, tapi ia punya banyak istri yang cantik. Tapi pada akhirnya ia tidak merasa cukup dengan itu. Dalam keserakahannya, ia mengambil Batseba, istri Uria, untuk kemudian menjadi istri. Inilah yang disebut dengan keserakahan. Lalu Nathan dalam sebuah perumpamaan datang kepada Daud untuk mengungkapkan itu, bahwa engkau telah melakukan sesuatu yang tidak benar di mata Tuhan melalui satu cerita. Tapi mari lihat amanginan cepatnya Daud menghakimi dosa seseorang itu. Itu hampir sering sama dengan kita. Ketika kita menunjuk dengan satu jari, berapa menunjuk ke kita? Sesungguhnya 4. Tapi kita lebih mudah mengidentifikasi dosa orang lain dan menghukumnya daripada melihat pada dosa kita sendiri. Itu pertama kita lihat dulu. Lebih mudah melihat pada orang lain. Aku kenalnya dia itu dari opungnya sampai tulangnya sampai keluarganya, semua di mana kampungnya, aku kenal dia. Bagus, nggak apa-apa. Ubo tuh halaki sian namek met sama nondui. Mudah mengidentifikasi orang. Betapa mudahnya Daud mengatakan langsung orang itu harus dihukum mati. Kalau sebelumnya dia tahu bahwa dirinya, mungkin dia tidak akan mengatakan sesuatu hukuman apapun. Tetapi begitu mudahnya dia mengatakan orang itu harus dihukum mati. Gampangnya kita melihat apa yang salah di orang lain, tapi susahnya menganalisa apa yang salah pada diri kita. Lalu Nathan tiap hari berdiri di depan kita mengatakan, kaulah orangnya. Kaulah orangnya yang melakukan itu kepada Daud. Lalu apa yang dilakukan Daud ini? Menghina Tuhan. Mengapa disebut menghina Tuhan? Mengapa disebut melecehkan Tuhan? Apa yang ia lakukan? Bahkan dalam teks kita ini Tuhan tidak marah. Ada banyak istri dia pada saat itu selain Batseba. Tetapi mengapa dia hanya mengambil satu sebagai tambah? Mengapa Tuhan begitu marah? Apa persoalannya? Itu yang kita mau teliti. Kita tahu sebelum Batseba ada banyak istri Nabi. Lalu mengapa hanya tambah satu saja? Mengapa Tuhan begitu marah? Maka di sini kita perlu belajar. Bukan soal apa yang kamu dapatkan, tetapi yang penting adalah bagaimana cara kamu mendapatkannya. Apa yang dikritisi Tuhan di sini melalui Nathan adalah ketidakadilan yang dilakukan oleh Daud untuk mendapatkan Batseba. Ini sebuah konspirasi.
Ini sebuah, kalau kita sebutkan dalam kepolisian, ini pembunuhan terencana. Apa hukuman pembunuhan berencana di kepolisian? Hukum mati. Hukum dunia saja berbicara begitu. Kenapa? Karena Daud merancangkan sedemikian, dia mengirim Uria untuk maju dalam pertempuran hanya untuk mendapatkan Batseba, hanya untuk memuaskan kepuasannya yang kita sebut tadi, apa yang disebut dengan keserakahan. Ini menjadi tantangan bagi kita. Lalu yang diinginkan dan yang dimaksudkan Tuhan daripada menghina dia adalah apa? Yaitu ketidakbersyukuran Daud atas apa yang telah ia terima. Itu sama dengan menghina Tuhan. Apabila Anda tidak bersyukur dengan apa yang kamu terima dari Tuhan, Anda menghina Tuhan. Apa buktinya? Mari kita teliti ayat itu. Mari kita buka Alkitab kita untuk melihatnya di mana dia menghina Tuhan. Di mana dia menghina Tuhan. Sehingga kita jelas menyaksikan ayat itu sendiri. Nah, kita akan lihat di ayat 7. Ya. Disinilah jelas kita lihat bagaimana Daud menghina Tuhan dengan ketidakmauannya mengenal berkat Tuhan. Ayat 7 apa dikatakan? Mari kita baca bersama-sama. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Apa itu? Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja, satu, atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul, dua. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, tiga. Dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu, empat. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, lima. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi apa? Ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Lalu penghinaan itu apa? Ketidaktahuan mengenal berkat Tuhan adalah kejahatan. Ungratefulness barangkali itu Becky kata bahasa Inggrisnya ungratefulness atau ketidaktahuan bersyukur gitu. Ketidak berterima kasih. Untuk apa Nathan jelaskan dulu? Kau sudah diberi ini, kau sudah diberi ini, kau sudah diberi ini. Mengapa kau menghina Tuhan? Adalah satu sikap yang tidak mengenal kebaikan Tuhan. Ini yang menarik dari nats kita ini. Lalu mengenal kebaikan Tuhan, lawan katanya tadi itu adalah keserakahan. Itu yang dikerjakan Daud. Ia mengambil yang tidak bagiannya. Bukankah orang sekarang sering begitu? Ia mengambil bagiannya, oke, tidak masalah. Tetapi dia mengambil bagian orang lain yang tidak seharusnya menjadi miliknya. Bukankah kita berjumpa dengan banyak orang sekarang begitu? Bukankah kita berjumpa dengan banyak orang yang tidak puas sekarang ini dalam keserakahan? Ya. Tapi jangan saya katakan mungkin kita berjumpa dengan orang, atau mungkin kita berjumpa juga dengan diri kita yang begitu. Ya. Itu yang dikerjakan Daud. Ketidakadilan di mata Tuhan. Lalu Nathan datang memperkenalkan Tuhan. Tuhan itu adalah adil. Absolut. Tidak berubah. Makanya dalam nas ini kita akan melihat Tuhan menghukum. Dan sangat menyakitkan. Lalu, kalau Daud adalah hamba Tuhan, kalau Daud adalah raja Israel, tidakkah bisa hukuman diringankan atas dia? Tidakkah seharusnya Tuhan lebih bermurah hati pada dia? Tidak. Allah yang diperkenalkan Nathan adalah Allah yang absolut, Allah yang tetap,
Karena apabila Tuhan merendahkan satu hukuman kepada seseorang, Ia harus merendahkan semua hukum pada semua orang. Lalu Tuhan tidak bisa pilih-pilih. Apa buktinya? Mari kita baca lagi teks itu supaya apa yang kita ini menarik sekali. Ayat 12. Ini perlu kita lihat. Ayat 12 kita baca bersama-sama 2 ayat. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Apa artinya? Maksudnya Tuhan melakukan secara terang-terangan bukan ingin mempermalukan Daud, tidak. Bukan ingin mempermalukan Daud di hadapan Israel, tidak. Tapi Tuhan ingin menunjukkan Ia tidak berubah, Ia sama terhadap semua orang, Ia tetap kasihnya pada semua orang, dan hukumannya sama pada semua orang. Jadi tidak peduli apakah dia pendeta, apakah dia elders atau yang lain, lalu hukuman Tuhan bisa sedikit tidak. Apakah dia pengurus gereja atau lalu dia sedikit bisa lebih dalam hal itu, tidak. Tuhan melakukannya di depan seluruh Israel, maksudnya adalah supaya semua orang melihat Aku Allah adalah Allah yang adil. Aku Allah adalah Allah yang adil pada semua orang. Lalu dia menyatakan Ia menghukum. Tetapi dalam Ia menghukum juga Ia mengatakan pada Nathan, Ia juga mengampuni. Karena Ia masih memberi hidup pada Daud. Engkau tidak akan mati. Nah, disinilah kita melihat dua sisi daripada Allah. Kita tidak mau memperpanjang cerita dengan Daud nanti, tapi pertama kita melihat dulu bagaimana kita mengenal Allah. Seperti apa Allah yang Anda kenal? Itu menjadi pertanyaan bagi kita tiap hari. Seperti apa Tuhan yang ku kenal? Ia tetap, Ia tidak berubah, Ia mengasihi, tapi juga Ia menghukum. Lalu Nathan memperkenalkan kepada Daud bahwa Allah itu adil. Lalu dalam keadilannya Ia tidak suka ketidakadilan. Itulah yang dikerjakan oleh Daud. Nah, kabar baiknya apa? Itu. Kabar baiknya hari ini apa? Kabar baiknya, begitu Daud mengakui dosanya dan menyatakan kesalahannya di hadapan Tuhan, bahkan sebelum dia mengakuinya pun Tuhan sudah mengampuni. Lalu hari ini kita belajar juga tentang satu pengampunan yang tiada batas. Pengampunan Tuhan yang terbatas. Tetapi kita harus berhenti dulu dari dosa itu, untuk kemudian pengampunan akan kita nikmati tanpa batas. Lalu apa maksudnya? Maksudnya adalah aku dulu dosa Anda di hadapan Tuhan. Wajar kalau suami punya rahasia terhadap istri. Wajarlah. Saya pikir semua suami di sini semua Anda ceritakan. Ada juga lah sedikit rahasia kan? Barangkali tidak semua Anda ceritakan. Tapi barangkali istri juga di sini dia juga nggak semua cerita pada suami. Ada juga yang dia kadang atur sendiri bagaimana keuangan bulan itu, dia nggak pernah harus cerita. Ada rahasia-rahasia lah yang artinya mungkin tidak begitu besar, tapi nggak harus diketahui. Suami barangkali bolehlah, walaupun baiknya semua terus terang. Seperti lampu apa? Seperti lampu pilih. Terus terang terus. Ya itu baiknya. Tapi terkadang kita menyembunyikan, atau juga terhadap teman, kadang kita nggak harus cerita semuanya. Karena apabila kita cerita satu, kita dengar akhir cerita sudah menjadi 8. Dan bisa begitu.
Kita cerita 2, akhir cerita sudah menjadi 14. Lalu ada yang kita sembunyikan untuk diri kita. Tetapi dosa Anda nggak bisa disembunyikan di mata Tuhan. Nggak ada yang tersembunyi dari Tuhan. Maka untuk menikmati joy of salvation, kesukaan dalam Tuhan, pertama datang dulu ke Tuhan, bersujud, nyatakan keberdosaan Anda. Mengaku dulu di hadapan Tuhan keserakahan kita. Dan berhentilah dari keserakahan itu. Karena jika masih dalam keserakahan itu, kita tidak bisa menikmati berkat yang luar biasa. Lalu apabila kita dibelenggu suatu dosa atau pelanggaran apapun, untuk menyejukkan hati Anda, tidak ada lain kecuali datanglah pada Tuhan. Apa kata Tuhan Yesus? Marilah kepadaku. Yang mana? Apa kata Tuhan Yesus? Marilah kepadaku semua yang dan berbeban berat. Berat beban Anda oleh karena dosa, oleh karena pelanggaran, oleh karena segala sesuatu, datanglah pada kaki Yesus. Lalu pengampunan itu akan bisa Anda lihat, tapi sejak Anda tidak mulai dengan pengakuan, maka kemampuan untuk melihat sukacita pengampunan itu pun tidak ada. Nah, itu yang mau kita belajar hari ini. Apa yang mau kita pelajari? Yang pertama adalah bahwa Allah absolut, mengasihi dan menghukum. Yang kedua yang kita pelajari, kita perlu datang kepada Dia, menyerahkan kesemuanya untuk dapat menikmati sukacita, kegembiraan. Di sini kan ada salib. Kalau kita perhatikan beberapa bulan yang lalu, saya selalu ke situ, selalu banyak tulisan di situ, di kertas-kertas kecil. Lalu gambaran daripada bahwa dosa-dosa itu dibawa ke salib itu, kemudian ditempatkan pada Yesus, karena tidak ada dosa yang terlalu berat, tidak ada penyesalan yang tidak kemudian berakhir pada sukacita. Lalu kemana kita bawa kegelisahan karena dosa ini? Tidak lain kecuali kepada Yesus. Tidak lain kecuali kepada Allah. Serahkanlah. Maka kita tadi memilih lagu apa? Pada kaki salib. Apa ada di kaki salib Tuhan Yesus? Pengampunan. Tetapi rahasia mendapat pengampunan, berhentilah dulu dari cara hidupmu yang lama. Akuilah Injil di hadapan Tuhan, lalu berkat Tuhan akan menyejukkan engkau. Selamat mengaku bagi Anda, bagi saya juga. Selamat mengaku dosa-dosa kita. Kalau selama ini ada yang sulit diaku, ya akukanlah. Tidak ada yang terlalu besar untuk kemudian memperoleh pengampunan. Kalau ada sepertinya ini nggak layak, aku sampaikan pada Tuhan. Sepertinya ini, lalu kalau kita berbicara satu lagu, Yesus kawan yang nomor berapa? Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Apa yang dikatakan? Mari kita lihat dulu Kidung Jemaat supaya kita melihat dulu lagu kita Yesus kawan yang sejati nomor berapa? 453. Nomor berapa? 453. 453 ya. Kita mau merenungkan ini. Kadang-kadang mengapa saya katakan begitu? Anda berpikir kadang, persoalan ini nggak harus sampai sama Tuhan lah. Persoalan ini terlalu kecil untuk Tuhan lah. Lalu biarlah.
Tidak ada persoalan yang terlalu kecil, juga tidak ada persoalan yang terlalu besar. Tidak ada yang tidak pantas Anda bawa kepada Tuhan. Semua persoalan pantas Anda bawakan pada Tuhan. Kita lihat apakah Anda dapat ya di F barangkali. Coba kita nyanyikan dulu supaya kemudian kita bisa melihat F. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa-nya. Sampai di situ saja. Yang menarik dan sesuai dengan khotbah kita adalah tiap hal boleh dibawa. Lalu gak usah pilih-pilih bawa pada Tuhan. Ini persoalan kami dengan suami, gak harus sampai sama Tuhan lah. Lalu persoalan ini keuangan, pekerjaan, gak usah harus sampai sama Tuhan. Dia sebutkan di sini tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Lalu tiap hal yang Anda rasakan, ketika Anda sudah mulai berhenti menyingkirkan penyakit keserakahan yang kita katakan tadi, karena jika tidak berhenti tidak ada artinya. Karena jika hari ini berhenti, besok diulangi lagi, itu tidak artinya. Tapi jika Anda memutuskan hari ini aku berhenti dari sikap yang lama, lalu bawalah segala sesuatu dalam doa padanya, lalu ia akan menunjukkan bagi Anda sukacita, kegembiraan dalam Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman yang kami dengarkan ini, kiranya menyejukkan hati kami untuk melihat selalu ada pengampunan dalam keabsolutan Allah menghukum dosa pelanggaran. Namun sebaliknya juga kami melihat keabsolutannya, ketetapannya terus mengasihi. Sehingga kami sedemikian mengenal Ia Allah yang adil, menghakimi namun juga mengasihi. Biarlah oleh karena itu kami datang menikmati sukacita itu dengan mengaku segala dosa kami di hadapan Tuhan, dengan menyingkirkan segala suatu sikap kami yang dulu yang tidak benar di hadapan-Mu, lalu kemudian berhenti mengaku dan bersiap menikmati sukacita pengampunan yang luar biasa. Segala dalam hidup ini, ketika kami menyatakan segala keberdosaan kami, kiranya kami Engkau layakkan tiap hari menikmati sukacita, menikmati kegembiraan dalam Kristus Yesus. Amin.